Pemenang 31 kali Grand Prix ini mengungkapkan bahwa ia didiagnosa menderita masalah yang sama dengan yang dialami mantan rekan setimnya, Casey Stoner, yang pensiun dari MotoGP pada 2012 saat usianya baru 27 tahun. Pedrosa membutuhkan waktu 3 tahun untuk pulih sepenuhnya dan menata lagi jalan untuk kembali ke lintasan. Dalam sebuah wawancara dengan motorsport.com Spanyol, Pedrosa menjelaskan masa-masa dia di MotoGP dan bagaimana kebugaran fisiknya berkontribusi pada keputusannya untuk menggantung helmnya pada 2018. Seperti Stoner, saya juga mengalami kelelahan kronis pada tahun-tahun terakhir saya di MotoGP. 2 atau 3 tahun terakhir dalam karir saya harus menghadapinya. Saya mengatasinya sampai saya menyadari bahwa saya tidak bisa keluar dari sana dan saya harus berhenti balapan. Butuh waktu sekitar 3 tahun untuk kembali ke jalur yang benar. Pedrosa secara luas dianggap sebagai pembalap terhebat yang belum pernah jadi juara di kelas utama. Dipekerjakan oleh Honda pada 2006 untuk menjadi ujung tombak program MotoGP. Pedrosa 3 kali menjadi runner-up dalam karirnya, yang gemerlap dengan meraih 112 podium dan 31 pole position. Di samping 31 kemenangannya di balapan, namun gagal meraih gelar juara. Terungkap alasan penurunan performa Marco Bezzecchi pada paruh awal MotoGP 2024. Setelah musim lalu bersinar dengan raihan 3 kemenangan dan sejumlah podium, Marco Bezzecchi hanya sekali naik podium di MotoGP musim ini. Dalam 9 seri pembalap VR46 Racing Team ini, hanya meraih 53 poin dan untuk sementara duduk di peringkat kedua belas klasemen sementara MotoGP 2024. Bezzecchi mengaku ada beberapa masalah yang membuatnya kurang kencang dengan Ducati Desmosedici GP23. Aku langsung sadar bahwa itu adalah kombinasi dari motor baru, ban baru, dan gaya balapku di atas motor, yang sedikit lebih sulit, kata Bess dilansir dari Autosport. Jadi, pada paruh akhir balapan, ia melambat, karena masalah pemakaian ban yang berlebihan dengan beberapa penyebab. Desmosedici GP23 memiliki grip atau daya cengkeram yang sangat kuat, namun bagi Bezzecchi justru berlebihan karena membuat bannya tidak awet. Ditambah lagi Michelin membawa ban baru, yang gripnya lebih baik namun kurang cocok dengan gaya balap rider asal Italia tersebut. Ban depan pun terpakai lebih banyak dari biasanya, sehingga ia harus melaju dengan jauh lebih rapi dan mengurangi tingkat agresivitasnya. Trackhouse Racing telah mengumumkan Raul Fernandez akan tetap bersama tim pada 2025 dan 2026. Baru saja menempati start baris depan di GP Jerman dan menjelang peralihannya ke Aprilia RS GP 2024 di sirkuit Silverstone, Inggris. Pembalap Spanyol itu dipastikan menjadi bagian dari tim Amerika tersebut selama 2 musim ke depan. Sejak awal proyek Trackhouse Racing untuk memasuki kejuaraan dunia MotoGP pada November 2023, Raul Fernandez telah mengusung visi untuk membentuk tim Amerika yang baru, dinamis, dan kompetitif di puncak balap motor global. Sejak tes pertama, pembalap berusia 23 tahun asal Madrid, Spanyol ini telah melampaui batas Trackhouse Aprilia RS GP23 miliknya, serta terus memperoleh kecepatan, konsistensi, dan kepercayaan diri. Berbicara Dorna sebagai pemegang hak komersial kejuaraan dunia balap motor Moto3, Moto2, dan MotoGP, pasti langsung tertuju kepada nama Carmelo Ezpeleta. Maklum, Carmelo Ezpeleta merupakan CEO Dorna. Alhasil, ia jadi orang teratas pada level manajemen MotoGP. Namun belum lama ini, Liberty Media membeli saham MotoGP. Kini mereka berusaha mendapatkan saham mayoritas, meski kesepakatan tersebut masih harus disetujui oleh Uni Eropa. Jika Liberty Media menjadi pemegang saham mayoritas MotoGP, dan mengingat usia Carmelo Ezpeleta sudah berusia 78 tahun, apakah ia sudah berniat pensiun? Mengutip situs Speedweek, Carmelo Ezpeleta menegaskan dirinya tidak akan berhenti selama masih sehat. Terlebih menurut Carmelo Ezpeleta, dirinya punya kesepakatan dengan Liberty Media bahwa akan tetap menjadi CEO Dorna meski mereka membeli mayoritas saham MotoGP. Pensiun? Tidak sama sekali. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya seperti sebelumnya untuk beberapa tahun lagi. Itu selalu tergantung pada usia saya, karena kesehatan juga berperan. Saya merasa baik dan kesepakatan dengan mereka adalah bahwa saya akan terus berada di puncak manajemen kejuaraan. Carmelo Ezpeleta sudah menjadi CEO Dorna sejak 1991. Kini ia sudah mulai menyiapkan tongkat estafet kepada sang anak,
Carlos Ezpeleta. Carlos sendiri saat ini menjabat sebagai Chief Sporting Officer dan sering terlibat dalam negosiasi dengan negara yang ingin menjadi tuan rumah balapan MotoGP.